Halo Sobat Fisika, selamat datang di podcast Fisika Asik bareng Bu Lisa. Tempat kita ngobrol santai, tapi tetap nambah ilmu. Kali ini, kita akan membahas topik yang sering bikin rambut berdiri. Tapi tenang, bukan horor kok. Kita bakal bahas gaya listrik statis. Apa itu gaya listrik statis? Coba kalian ingat, pernah nggak waktu kecil mainan sisir plastik? Digosok ke rambut, lalu sisirnya bisa menarik potongan kertas kecil. Nah, itu contoh sederhana dari gaya listrik statis. Jadi begini, gaya listrik statis adalah gaya tarik atau tolak yang terjadi karena muatan listrik yang tidak bergerak. Muatan ini bisa muncul kalau dua benda saling digosok. Salah satu benda bisa kehilangan elektron dan satunya lagi menerima elektron. Akibatnya terbentuklah muatan positif dan negatif. Dan seperti hukum alam, muatan sejenis saling tolak, muatan berbeda saling tarik. Contohnya, balon yang digosok ke rambut bisa menarik serpihan kertas. Kenapa bisa? Karena balon jadi bermuatan negatif dan serpihan kertas netral, bisa tertarik oleh gaya listrik statis dari balon. Hukum Coulomb, gaya tarik atau gaya tolak. Nah, ada ilmuwan keren bernama Charles Augustin de Coulomb. Dia menemukan bahwa besar gaya listrik antara dua muatan bergantung pada dua hal. Satu, besar muatan. Makin besar muatannya, makin besar juga gaya tarik atau tolaknya. Dua, jarak antar muatan. Makin dekat jaraknya, makin kuat gaya listriknya. Secara matematis, rumusnya begini nih. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya listrik dalam satuan Newton, Q1 dan Q2 adalah besar muatan dalam satuan Coulomb, R adalah jarak antar muatan dalam satuan meter, sedangkan K adalah konstanta Coulomb, senilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Atau kalian akan lebih mudah menghafal dengan F sama dengan kakiku remuk-remuk. Tapi jangan khawatir, yang penting kalian paham konsep dasarnya dulu. Muatan yang besar dan jarak yang dekat sama dengan gaya makin kuat, di mana nilai muatan akan sebanding dengan nilai gaya tariknya atau tolaknya, sedangkan jarak berbanding terbalik dengan gayanya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis bukan cuma ada di eksperimen. Di kehidupan nyata, ini juga terjadi loh. Di musim kering, kita sering merasa ada kesetrum kecil waktu menyentuh logam setelah jalan di karpet. Itu karena tubuh kita menumpuk muatan listrik statis. Mesin fotokopi dan printer laser juga bekerja dengan prinsip listrik statis untuk menempelkan tinta ke kertas. Bahkan petir di langit juga terjadi karena listrik statis. Awan bermuatan, dan ketika beda muatannya besar,
Muncullah kilatan cahaya dan suara menggelegar. Keren kan? Jadi, Sobat Fisika, sekarang kamu tahu bahwa listrik statis bukan cuma soal rambut berdiri atau kesetrum kecil, tapi juga soal gaya yang terjadi karena muatan diam, yang ternyata punya banyak manfaat dan fenomena luar biasa di sekitar kita. Coba deh kalian pikirkan, benda apa lagi di rumah yang bisa menunjukkan gejala listrik statis? Yuk tulis di jurnal fisika kalian, atau kalian bisa berbagi dan sharing ke guru kalian. Terima kasih sudah dengerin podcast ini. Jangan lupa belajar fisika, itu kayak listrik statis. Kadang nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata. Sampai jumpa di episode berikutnya bareng Bu Lisa. Salam semangat dan tetap penasaran.